minta tolong rekor ya. Iya, saya juga baru ingat nih tolong rekod ini. Iya, makasih Pak. Iya, ada ya, makasih sama-sama. Adik-adik semua, saya ingatkan sekali lagi untuk mulai besok ya, kita di awal sebelum saya ngasih materi, ingatkan saya untuk merekam karena ini kita semua digital. Jadi pertanggungjawaban ngajar kita juga ada pertanggungjawaban kegiatan kita itu harus direkam ya, nanti diupload di YouTube. Tuh. Jadi nanti pertanggungjawaban keuangannya seperti itu, pertanggungjawab kegiatannya seperti itu. Jadi mohon diingatkan saya untuk rekam, ini udah kemana-mana baru direkam ya. Bisa dipahami? Siapa? Bisa Pak. Bisa Pak. Baik, siapa yang bertugas hari ini untuk kelompok 4? Iqbal, Pak. Ya? Siapa? Iqbal, Pak. Iqbal, ya. Baik, Iqbal. Nanti menyesuaikan ya. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita secara umum adalah mampu menjelaskan tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai yang mendasari sikap perilaku bela negara. Nilai-nilai apa yang mendasari sikap perilaku bela negara? Baik, adik-adik semua, 5 hari ke depan Anda akan bersama saya, ya, akan bersama saya. Semangat ya semuanya ya. Nama saya Ibu Yuwono, saya lahir di Jakarta 15 Desember 1976. Saya sukunya Jawa, Jawanya Jawa Tengah, Gombong, kira-kira di Lowokele, Jajar ya. Saya pendidikannya diploma meteorologi, S1-nya agronomi, S2-nya penelitian evaluasi pendidikan. Dan unit kerja saya adalah bidang penyelenggaraan Diklat BMKG, Widya Iswara saya. Kemudian saya pernah jadi observer Tanjung Priok, kemudian di Intan, Bandar Lampung. Kemudian di Stamar ya, Stamar pernah di paling lama saya. Dan 2012 saya jadi Widya Iswara. Ya, pernah juga jadi bendahara ya sebentar. Kemudian saya tinggal di Babelan, Kabupaten Bekasi ya. Kalau teman-teman saya biasa bilang Babelan kalau orang di sini BSD. Tapi bukan Bumi Serpong Damai, tapi Bekasi sonoan dikit gitu ya, kabupaten ya. Ini nomor telepon saya. Saya menikah, 1 istri 4 anak, dan moto saya terakhir, moto tahun ini belum ada, moto tahun kemarin selalu sehat dan bahagia karena COVID ya, menyesuaikan. Jadi adik-adik semua silakan kontak saya kalau ada masalah, tapi jangan banyak-banyak, melalui 1 orang saja. Kalau di kelompok 16 kemarin Pak Ditya yang selalu mengawal teman-temannya untuk koordinasi dengan saya. Terima kasih. Kemudian silakan Anda akses link berikut. Monggo. Maaf. Bisa dilihat? Silakan mau di-scan boleh. Sudah? Sudah ya? Halo? Bisa didengar? Halo? Siap, masih loading, Pak. Ya, oke. Saya takut nggak kedengeran kalau di... Sudah bisa, Pak. Oke, nanti sebentar saya. Baik, silakan masuk, akses ke link tersebut dengan mengklik tanda tambah, kemudian ketik alamat sama nama masing-masing dari Anda semuanya. Silakan. Ini saya. Saya sudah ketik di situ. Saya ada di Babelan, ya, Bekasi, Jawa Barat, Imbuh Yuwono. Silakan. Atau loading saya yang lambat atau halo? Oke. Terima kasih. Ya, Pak.
Oke, ya ada namanya di sini? Nggak ada namanya. Yang di Gunung Sitoli. Oke, Imas. Baik, baik. 4 orang. 4 bersama saya. Berarti ada 3 yang baru masuk. Ada 5 orang. 4 berarti. Masih ada 6 orang lagi, silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 orang lagi, silakan. Oh, hilang. Ya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 orang lagi. Ada yang kesulitan akses ya? Ayo dipercepat. Waktu kita sudah semakin melaju. Karena kita masih ada tugas untuk buat video kelompok. Baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 orang lagi siapa? 3 orang yang belum masuk siapa? Ada yang di sini kesulitan jaringan ya? Izin Pak, Iya, saya Pak. saya belum. Berarti 2 orang lagi. Saya belum, Pak. Ya. Ada kesulitan jaringan atau? Pak. Ya. Oke. Saya juga, Pak. Ini ada di mana ini? Ya nanti kita lihat ya. Baik. Mohon maaf saya minum ya. Silakan kalau mau minum nggak apa-apa. Sure. Kalau mau minum asal jangan makan. Nggak apa-apa. Mau minum. Baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lengkap. Baik. Adik-adikku semua, Anda anak-anak hebat ini. Saya pengen tahu tempatnya di mana. Mudah-mudahan jadi calon-calon pemimpin BMKG di masa depan. Baik, sekarang saya Amin. Imas. Amin, Pak. Imas, kalau saya sebut namanya nanti open mic, saya tanya-tanya Anda jawab ya. Siapa? Oke, Imas Safiani Muslimah. Anda di BMKG Stasiun Geofisika kelas 3 Gunung Sitoli. Silakan cerita. Siapa? Gimana kasmetnya siapa? Mas siapa? Izin Pak, kas geof saya Pak Buha, Pak. Pak Buha, Manukul Simanjuntak. Gunung Sitoli itu ada penerbangan ya? Ada Pak, meteo penerbangan di daerah Binakanya. Siapa namanya itunya? Kas penerbangannya? Kepala di Stamet. Kalau Stametnya Pak Sam, Mbak. Hah? Pak Sam. Oh iya, oke. Yang di sana Pak Buha. Ya. Gimana keadaan di sana terkait pandemi sekarang ini? Izin Pak, kalau untuk di Gunung Sitoli ini kemarin sempat ada pembatasan kayak jam buka restoran gitu. Jadi jam 9 di sini harus sudah tutup semua. Kemudian nggak boleh ada pesta sampai tanggal 22 ini. Tapi teman-teman sehat semua di sana. Ada yang kena atau zona merah atau zona hitam, jadi di sini masih lebih bebas, Pak. Nggak ada PPKM, nggak ada apa, cuman diminta untuk menjaga, tetap pakai masker, tetap cuci tangan, tetap jaga jarak kayak gitu-gitu, Pak. Tapi untuk secara keseluruhan di sini biasa-biasa aja gitu, Pak. Oke, itu penduduknya banyak di sana? Kalau di kotanya sendiri lumayan ramai, Pak. Tapi kalau sudah lebih naik-naik ke atas gunung itu lebih sepi, Pak. Rumah agak jarang-jarang. Tempatmu sepi berarti ya? Ya lumayan, Pak. Depan itu langsung kebun. Oh, ya. Belakang juga kebun. Oke. Imas, teman-teman kita sehat semua kan? Nggak ada yang kena? Alhamdulillah sekarang sudah sehat semua, Pak. Oh, ada yang pernah kena juga? Ada yang sakit, pernah sakit? Jadi kemarin pas awal Juni kemarin sempat ada 2 orang yang kena di sini. Oke lah, jaga kesehatan, minum vitamin, makan juga yang banyak ya. Nggak usah pikir gendut dulu lah. Yang penting sehat. Siap, Pak. Siap, Pak. Oke, minum vitamin, olahraga ya. Jangan lupa ya, berdoa juga. Terima kasih, Mas. Siap, Pak.
Terima kasih kembali, Pak. Ya, lanjut. Arif Daniel Rahman ada di Aik Ya, Pak. Godang. Aik Godang. Aik Godang gimana? Aik Ya, Godang Pak. keadaannya rame? Alhamdulillah aman, Pak. Aman ya? Ada yang sakit? Sehat semua atau gimana keadaannya selama pandemi? Alhamdulillah untuk di Aik Godang sendiri keadaannya pada sehat semua, Pak. Untuk kondisi COVID-nya pun Hmm. kalau di kecamatan sininya itu hanya zona kuning, Pak. Godang Kuning. Jadi di sana tapi ada tetap PPKM ya? Eh, untuk PPKM terbatasnya mungkin tidak terlalu strict sih, Pak. Cuman hanya diberi warning untuk jaga jarak dan lain-lain. Untuk itunya, Pak, apa sih namanya? Ya, 5M-nya itu, Pak. Tapi di sana penduduknya ramai juga? Banyak ya? Untuk penduduknya lumayan, Pak. Siapa bosnya di sana siapa? Pak Muhammad Nur. Pak Muhammad Nur. Oke. Aik Godang ya. Oke. Jadi mudah-mudahan di sana sehat ya semuanya, nggak ada kendala suatu apa, lancar semuanya. Sinyalnya juga Amin. bagus sinyalnya. Kadang naik turun, Pak. Oke. Ya udah nanti disesuaikan aja ya. Siap, Pak. Oke. Terima kasih Mas Ya, Arif. terima kasih, Pak. Lanjut ke Kepahyang, Bengkulu, Muhammad Faris. Siapa? Izin, Pak. Ya, Faris gimana Faris keadaannya di sana? Siap. Alhamdulillah, Pak. Saya di sini dan teman-teman sehat. Tapi kebetulan kemarin ada pegawai yang juga baru kena. Alhamdulillah saya sehat. Tapi ada satu lagi yang baru kena juga lagi. Oh, sekarang Corona, lagi isoman apa di rumah sakit? Di rumah sakit atau isoman? Yang satu kemarin isoman di rumah sendiri. Yang sekarang sama juga, Pak. Sendiri juga. Oh, nggak sampai dibawa rumah sakit kan? Alhamdulillah enggak, Pak. Tapi di oksigen segala enggak? Sepertinya enggak, Pak. Oh, enggak Alhamdulillah ya. sehat-sehat. Cuma ini mual-mual apa gimana? Apa positif? Enggak ada gejala? Yang saya dengar sih ruam-ruam kulit, anosmia seperti itu, Pak. Sampai segitunya? Iya, Pak. Oh, gitu. Saya biasanya kan mual-mual, sesak napas gitu. Ya. Atau dia nggak apa-apa, sehat tapi kena positif gitu setelah ada pemeriksaan atau apa gitu. Mungkin seperti itu. Dia. Oke, terima kasih Mas Faris. Sukses semuanya ya, lancar-lancar mudah-mudahan di sana. Oke. Saya lanjut ya. Oh, saya sendiri nih. Lanjut Retno Yuri ya. Sartika. Siap, iya, Pak. Mempawah Pontianak. Oke. Iya, Pak. Baik, ini ada apa di sana kapal sampai tenggelam semua itu? Halo, Retno bisa dengar saya? Oh, siap, mohon izin, Pak. Kemarin itu tanggal 14 ada anomali di sini, Pak. Jadi tiba-tiba tekanannya itu jadi ini, Pak. Gelombang. Jadi kan, Pak. Terus akhirnya ini. Iya, Pak, gelombang, Pak. Itu kejadiannya tengah malam sih, Pak. Pukul Jadi 1 gitu, Pak. Lagi siaga 1 semua ini. Halo? BMKG-nya lagi standby semua ini berarti. Apa sudah normal kembali? Halo? Retno? Siap, iya, Pak. Tapi alhamdulillah sekarang sudah kembali normal seperti sebelumnya gitu, Pak. Biasanya kalau begitu kan kasmetnya pada tidur di kantor itu. Karena jauh dari rumah, betul ya? Putus-putus ini Retno ini. Halo, sinyalnya ini. Oke, Retno. Mudah-mudahan membaik sinyalnya di sana, keadaan teman-teman. Sehat semua di sana ya, teman-teman ya. Sehat semua ya, teman-teman tapi ya. Halo, Retno. Freeze lagi. Oke. Retno lanjut ya. Terima kasih Retno. Oke, kita lanjut ke Iqbal. Iqbal gimana Iqbal di Sumeneb? Wah, Sumeneb ini. Gimana? Sumeneb? Ya, Pak. Di Sumeneb sendiri kalau masalah COVID ya, Pak, ya lumayan ini ya, Pak, mencekam istilahnya. Zona merah. Ya, Pak, seluruh Jawa Timur merah semua, Pak.
Bukan banyak, bukan begitu. Saya malah nggak ini sih, cuma ada yang banyak kejadian meninggal begitu. Ya Pak, sehari ya Pak ya. Pengumuman dari masjid itu bisa 2-4 gitu. Bos, sampai sekarang? Sampai sekarang Pak. Waduh. Berhubung apa namanya? Kantor saya ini kan dekat rumah sakit RSI Garam sini. Jadi para sirine itu berisik. Kayak tiap hari itu kayak nggak pagi, nggak malam, nggak siang, nggak sore. Iya. Tapi emang apa ya Pak ya, orang sini emang kurang patuh, banyak yang nggak pakai masker kayak gitu Pak. PPKM juga udah disekati tapi masih diterobosi gitu. Ya, memang kita harus waspada lah, yang namanya barang nggak kelihatan, virus ya. Kelihatan benar Pak. Betul, musuh kita nggak kelihatan, itu makanya bahaya. Di Bekasi juga tadinya begitu, sehari bisa sampai 4, itu bahkan kemarin 7 ya, dalam 2 hari 7 orang. Ya makanya, tapi sekarang udah berhenti nih, udah nggak ada lagi. Berhenti udah. Kalau di sini saya biasanya kan mantau ini dari kayak ketersediaan bed di rumah sakit ya Pak. Ya biasanya kan antri sampai 6 di webnya Kemenkes kan biasanya antri sampai 6. Sekarang lega sih Pak, habis Idul Adha saya nggak tahu, cuma dari suara sirine masih kayak gitu. Ya kalau bisa sih, kalau ada gejala gitu kalau memang masih bisa ditangani di rumah aja, karena di rumah sakit juga nanti tergeletak begitu aja, tenaga medis kurang malah tambah parah nanti. Soalnya saya kemarin lewat RSI gitu kan, jadi pasien tuh bener-bener di luar itu Pak, di luar di teras gitu, sampai ya Allah segini amat. Bekasi juga begitu sama tadinya, tapi alhamdulillah sekarang udah berkurang. Oke Iqbal, terima kasih, nanti kita cerita lagi ya suatu saat ya. Oke. Makasih. Lanjut ke bawah. Wendy, halo Wendy Anderson dari mana ini? Nusa Tenggara mana? Nusa Tenggara Timur. Siap Pak, Nusa Tenggara Timur Pak. Oke, di perumahan ini. Bagaimana keadaan di sana, NTT? Untuk NTT sih kebetulan Tardamu Pak. Tardamu Saburai Jua Pak. Iya, maksudnya keadaannya gimana di sana selama pandemi gini? Teman-teman sehat-sehat semua atau gimana? Puji Tuhan teman-teman di sini semua pada sehat sih Pak. Ya syukur ya, alhamdulillah. Ya. Tapi keadaan masyarakat di sana gimana keadaannya? Udah 2 minggu ini Pak mulai ditingkatkan sih Pak. Bahkan gereja aja itu di sini udah 2 minggu terakhir ini ditutup Pak karena COVID-nya makin merebak Pak. Terus ya, juga kan biasa ada kapal penyeberangan juga Pak yang datang ke sini kan. Biasanya itu kemarin sempat awalnya waktu saya ke sini itu kan kapalnya adanya hanya di hari Senin, Rabu, Jumat. Terus habis itu dibuka akhirnya di setiap hari, baru sekitar seminggu kemudian akhirnya dikurangi lagi Pak. Terus juga syarat untuk naik kapalnya juga itu ditingkatkan. Kan kalau di sini waktu saya datang itu boleh menunjukkan sertifikat vaksinasi 2, kalau vaksinasi 2 kali itu boleh. Atau kalau enggak yang surat keterangan rapid itu kan Pak. Cuman kalau sekarang itu syaratnya harus wajib ini Pak, wajib pakai yang rapid Pak, walaupun dia sudah vaksin juga Pak. Jadi double ya? Double Pak. Jadi kayak naik pesawat. Iya Pak. Terus juga kalau tidak salah itu kapalnya juga dikurangi Pak. Kan biasanya kan Senin, Rabu, Jumat ya Pak ya. Jadi dia kapalnya kan biasa beroperasi sekali 2 tuh Pak. Jadi yang nyebrang dari Kupang ke Sabu sama dari Sabu ke Kupang itu langsung dua-duanya gerak gitu Pak. Kalau sekarang hanya 1 kapal doang yang gerak Pak. Iya. Sebetulnya jangan kapalnya yang dikurangi ya, penumpangnya yang dikurangi. Iya, kalau kapalnya dikurangi, penumpangnya penuh sama aja. Iya Pak. Ya. Oke, terima kasih. Jaga kesehatan ya, Wendy Anderson ya di sana ya. Makan yang banyak. Siap, terima kasih Pak. Siap ya, Pak. Olahraga jangan lupa. Siap Pak. Oke, olahraga di rumah lah ya. Oke, terima kasih. Ya Pak. Ke atas dulu dikit. Ana Ifadatun ya? Siap ya Pak, Ifadatun Pak. Konawe, Sulawesi Tenggara. Oke. Gimana kabarnya di sana?
Alhamdulillah Pak, di sini aman-aman saja Pak untuk kondisi kantornya. Ada yang sehat semua teman-teman ya? Iya Pak, kemarin ada satu yang istrinya positif, tapi Pak kalau kantor masih aman-aman aja Pak. Ya tidak mencekam seperti di tempat tadi di Sumeneb atau di Bekasi gitu ya yang ya alhamdulillah biasa. Pak. Jadi kami di sini pengumuman orang meninggal itu bisa 7 kali, dua hari itu sehari bisa 4 kali, ambulan hilir mudik gitu. Ini orang meninggal banyak sekali. Di sana nggak aman ya? Aman Pak. Iya. Oke, terima kasih. Ana, jaga kesehatan di sana, makan. Terima kasih Pak. Bergizi, minum vitamin, olahraga. Baik, terima kasih. Lanjut ke atas. Oh, ada 2 ternyata. Di sini ada Muhammad Kamal Ardianto. Di sini ada, sama ini, beda, sama. Sama saya hapus ya. Mohon izin Pak. Hah? Sama? Suara saya terdengar Pak. Ya, Kamal gimana Kamal? Ini sama ya? Punya kamu juga? Beda Pak. Saya di Manado Pak. Oh Manado. Lah ini yang ini? Fisika Manado. Ini siapa? Stasiun Geofisika Manado. Ini kan? Ini betul? Muhammad Kamal? Betul itu. Ya berarti yang ini salah ya. Saya hapus ya. Oke. Gimana Kamal? Di sana keadaan gimana Manado? Gimana Manado? Kalau untuk sekarang masuk zona merah sih Pak di kota Manado. Cuman kebetulan kalau saya kan ini tugasnya di pos pengamatan magnet di Tondano. Jadi kalau di sini emang suasananya emang agak sepi Pak di sini Pak. Ya kalau di kota Manado gimana? Sama nggak? Ada pengumuman meninggal banyak gitu. Sirine ambulan warawiri gitu gimana? Sama nggak keadaannya? Atau biasa-biasa aja? Halo, apakah di sana keadaannya seperti ya? Halo. Jadi kalau misalnya di sini tuh masih PPKM-nya sangat ketat Pak. Di Manado. Ya, istilahnya banyak orang meninggal kah? Untuk nggak boleh sholat di masjid gitu Pak. Harus di rumah. Tapi memang banyak orang meninggal. Banyak orang meninggal di sana. Banyak yang meninggal. Banyak korban. Halo. Iya Pak. Banyak korban di sana. Banyak ya. Cuman alhamdulillah untuk pegawai dari BMKG tidak ada yang kena Pak. Cuman ada keluarga dari BMKG ada yang kena gitu Pak. Baik. Itu keluarganya bukan pegawainya. Oke. Berarti waspada juga ya. Baik ya, jaga kesehatan di sana ya. Siap Pak. Kesehatan, olahraga, sudah sebisa mungkin kena panas, keringetan. Baik, terima kasih. Pak. Terima kasih Muhammad Kamal. Lanjut, saya ke Wasfi. Gimana Wasfi? Digeser? Iya Pak. Ya, geser gimana keadaannya? Untuk digeser sendiri keadaannya baik-baik saja Pak. Di sini termasuk zona hijau, jadi semua kegiatan masih berjalan sangat normal Pak. Karena ini sebuah pulau gitu Pak, pulau kecil, jadi transportasinya hanya menggunakan laut karena PPKM itu dari provinsi, jadi semua akses terkait kendaraan ke sini itu dibatasi Pak. Jadi ya, tapi karena zona hijau Pak, begitu. Baik. Terima kasih. Di sana berarti pegawai BMKG aman, operasional aman, lingkungan juga aman ya? Aman, Pak. Baik, terima kasih. Sehat semua, Pak. Ya, alhamdulillah ya, syukur ya. Ya, terima kasih. Wasfi, lanjut ya. Terima kasih ya. Makasih Wasfi. Ya, lanjut ke saya manggilnya apa sih, Rifki aja deh. Siapa? Rifki di Biak. Gimana Biak? Nah, Biak gimana nih? Siap, izin Pak, untuk di Biak kondisi saat ini aman-aman saja Pak. Di kantor semuanya sehat. Terus di Biak sekarang ada dilakukan PPKM
Tapi sejauh ini kondisi masih terkendali, Pak. Lingkungan berita-berita yang meninggal banyak? Tidak, Pak. Tidak banyak. Enggak juga ya. Oke. Oke, jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan ya, Mas Bi ya. Siapa? Ya, Rifki ya. Siap. Kamu depannya itu gimana sih? Kasfil, Pak. Kasfil. Apa artinya Kasfil? Kasfil artinya pembuka pintu hati. Kasfil wujuh. Iya, itu surat ini ya. Al-Kahfi ya? Bukan ya? Kurang tahu juga, Pak. Ya, oke, lanjut. Terima kasih ya, Rifki ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ini siapa ini? Merauke. Halo. Merauke, ada yang di Merauke? Ada yang belum dipanggil? Ini salah ya? Halo. Tolong di komen yang piket. Siapa piket hari ini? Kalau yang piket hari ini siapa? Siap, saya, Pak. Iya, ini siapa ini? Siapa ini? Iqbal, siapa Iqbal? Nggak tahu ya? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Nggak ada harusnya, Pak. Hapus. Oke, kita hapus ya. Oke, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Terima kasih ya. Selesai semuanya, mudah-mudahan semua sehat semua. Berarti paling ujung sana adalah Imas dari Gunung Sitoli, kemudian di Biak, terakhir adalah Rifki di Biak, dan paling utara adalah Kamal dari Manado, tepatnya di Tondano, kemudian di paling selatan Wendy Anderson di NTT, di Sabu ya. Ya, mudah-mudahan semua sehat semuanya, ya, dilancarkan semua urusannya. Baik, saya lanjut ke slide berikutnya. Kita kembali ke laptop lagi. Baik, terima kasih ya. Tidak lupa saya ingatkan untuk selalu lawan kita ini tidak kelihatan ya, karena virus. Jadi kita harus waspada. Ya, saya beberapa kali waktu itu ngurusin jenazah ya, tapi tetap sampai sakit tenggorokan juga pada saat itu karena kita pengurus di sini, pengurus rukun kematian. Jadi harus benar-benar protokol kesehatan harus benar dijaga. Bahkan saya sampai tidur di rumah itu pakai masker. Saya kasih minyak kayu putih yang banyak karena udah sakit tenggorokan, nggak minum es, nggak minum apa, sakit setelah ngurusin sampai 7 kali jenazah ambruk. Tapi alhamdulillah bisa normal. Untung nggak dites swab saya. Kalau dites mungkin positif. Tapi sekarang normal. Ya, untuk beberapa minggu yang lalu. Baik, ini jangan lupa kita lawan kita virus nggak kelihatan ya. Kita harus selalu jaga kesehatan, banyak makan, minum vitamin, olahraga, keringetan kalau perlu, dan panas-panasan berjemur kalau perlu ya. Baik, adik-adik semua, Bung Karno berkata, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Nah, ini ya, Anda sebagai pemuda-pemuda, harapan bangsa, harapannya BMKG ke depan. Wawasan Anda harus wawasan dunia, wawasan internasional. Kalau dari saya dulu kesempatannya jarang, sekarang terbuka kesempatan. Ya, buktikan bahwa Anda bisa berkiprah di kancah dunia untuk memperkenalkan Indonesia. Yang diambil dari sana ilmunya, bukan kita ke luar negeri sekolah, yang diambil budayanya. Jadi kitanya malah jadi kayak orang bule, kayak orang ke barat-baratan. Ilmunya nggak ada, ilmunya nggak dapat. Yang kita ambil ilmunya. Kalau perlu kita berkiprah di sana, kerja di sana sebagai second man di WMO misalnya. Kita kan induknya ke WMO, ya, kerja di sana. Kita berkiprah di sana, ya, biar bisa membawa nama BMKG ke sana. Oke. Pemuda-pemuda inilah harapan bangsa penerus BMKG di masa yang akan datang.
Dan Bung Karno juga berkata, this country, the Republic of Indonesia, does not belong to any group, ya, not to any religion, nor to any ethnic group, nor to any group with custom and tradition, but the properly of all us from Sabang to Merauke, ya. Negeri ini, Republik Indonesia, bukan punyanya grup tertentu, agama tertentu, etnik tertentu, atau budaya-budaya tradisi tertentu, tapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke, ya. Itu kita camkan dalam hati kita. Kenapa? Kalau kenyataan sejarah, ya, kenyataan sejarah membuktikan. Nanti kita bahas di belakang. Adik-adik semua, saya nggak mau ngajar di sini kayak orang bingung karena nggak berhadapannya secara virtual seperti ini. Kalau Anda nggak aktif, nanti saya bingung sendiri. Makanya kita harus komit. Kalau teman-teman Anda bicara, sedang presentasi, tolong dikasih reaksi clapping, tepuk tangan setelah presentasi. Kemudian kalau ingin bertanya silakan raise hand, ya. Nanti kalau diizinkan baru open mic. Kemudian atau kalau nggak clapping ya jempol boleh kalau setuju. Misalnya, ya. Kemudian video harus on, izin jika meninggalkan kelas, kemudian beretika dalam bicara, kira berbicara tolong dijaga. Kemudian tidak makan selama sesi materi, ya, minum boleh. Nah, adik-adikku semua, ya. Kenapa di sini dibuat komitmen agar kita lebih interaktif. Kalau saya ngomong terus, saya bingung. Saya bilang gimana? Setuju? Nah, setuju. Kalau dibilang setuju, misalnya silakan open mic. Nah, berarti yang bertugas paling enggak Iqbal, ya, piket hari ini. Iqbal langsung ngomong siap, setuju, gitu. Kemudian kalau enggak setuju, jempol langsung, jempol, reaksi jempol. Setuju? Bagaimana? Nah, setuju, jempol, reaksi jempol. Oke, bisa dipahami? Silakan jempol. Bisa, Pak? Ya, silakan jempol semua. Bisa dipahami ya? Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih. Saya lanjut. Nah, sekarang ini ada MOOC yang Anda laksanakan kemarin, ya. Kira-kira seperti ini. Betul ya? Silakan jempol. Betul? Betul atau tidak? Atau salah? Halo? Bisa didengar? Emosi ya, betul ya, seperti ini ya alurnya. Baik. Ya. Ya, terima kasih. Ya, bagus, terima kasih. Nah, sekarang saya minta Anda sharing satu persatu tentang modul 1, yaitu kita masih ada waktu sampai 15 menit ya, tentang modul 1 MOOC modul 1 terkait tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Saya akan menunjuk mulai dari Iqbal. Silakan Iqbal. Silakan sharing open mic tentang modul 1 di dalam MOOC yang Anda pelajari. Silakan. Ya, Pak. Ya, di modul 1 berisi tentang Wasbang, yang mana Wasbang itu sendiri adalah cara pandang kita sebagai warga negara Indonesia, yang mana cara pandang tersebut dilandasi oleh kesadaran dari diri sendiri. Nah, kesadaran tersebut nantinya akan digunakan oleh kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, dapat berapa trofi, Iqbal? Trofi penuh, Pak. Berapa penuh itu? Saya lupa. Berapa penuh trofi? Tapi terkait ujian, evaluasi sekali, 2 kali, atau 3 kali? Sekali, Pak. Oh, langsung bagus nilainya? Ya, Pak. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Mantap, mantap. Luar biasa. Oke. Ya memang manjada wajada ya. Mudah-mudahan kan biasanya kalau saya ujian di WI itu
Ya. Biasanya begitu pengalamannya. Sekali ujian masih penasaran, begitu 2 kali malah lebih jelek nilainya. Akhirnya yang pertama. Untung yang diambil yang pertama. Yang pertama. Ya. Iya, kalau yang diambil yang paling rendah atau dibagi 2 repot. Diambil yang paling tinggi. Iya. Dikasih kesempatan 3 kali juga ya? Iya, Pak, 3 kali. Baik. Berapa? Dapat trofi berapa? Saya izin buka emosi dulu ya, Pak ya? Enggak, ya silakan. Ya memang di sana dibahas apa aja materinya selain nilai-nilai bela negara, selain wawasan kebangsaan, ada apa aja di sana? Ada berapa tropinya, Iqbal? Trofi saya ada. Kalau ngerjain semua itu 50. 50? Ya. Terus untuk ininya. Dapatnya berapa sekarang, Iqbal? Untuk MAOC agenda 1 trofinya 13 apa ya, Pak? Oke. 6. Ya. 6 tambah 6, 12. Oke. 12, Pak. Ya. Oke, berarti evaluasi selama pelaksanaan MOC modul 1 nggak masalah ya? Nggak ada masalah, Pak. Terkait materi Sankri, mempelajari apa di sana? Sankri. Saya ingat kamu, jangan dicari di situ. Saya ingat kamu Sankri masalah mempelajari apa aja? Sankri. Sankri belajarnya apa ya? Hah? Sankri. Iya, ada materi Sankri di modul 1? Adakah di sana? Atau lupa? Nggak apa-apa, lupa berarti kita akan membuat pengayaan di sini. Siapa lupa, Pak? Lupa ya, baik. Oke, Iqbal, berarti saya simpulkan Anda dapat 50 trofi ya. Siapa? Oke, artinya semua kegiatan dan evaluasi sudah dilaksanakan dengan baik di modul 1. Baik, terima kasih Iqbal. Lanjut ke siapa ya? Iya, sama-sama. Ya, lanjut ke Rifki. Silakan Rifki. Ya. Izin Pak, yang saya pelajari dari modul 1 itu adalah menanamkan nilai-nilai kebangsaan yang bisa kita terapkan ke dalam kehidupan sehari-hari sebagai ASN. Nah, di situ saya mempelajari mengaplikasikan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri, Pak, yang paling dasar dan simpelnya. Kurang lebih seperti itu, Pak. Lalu juga mempelajari sejarah-sejarah yang dilakukan pahlawan untuk mendapatkan kemerdekaan agar kita bisa menghargai perjuangan pahlawan dan bisa merawat bangsa ini dengan baik, Pak. Kurang lebih seperti itu. Kalau nilai bela negaranya? Kalau sampai saat ini ada beberapa nilai bela negara yang saya lakukan, yang aplikasikan. Bukan. Masih ingat nilai bela negara? Bela negara. Ya. Nggak ingat ya? Harus buka dulu ya. Ya, agak ini, Pak. Ya, kuncinya pertama apa? Cinta. Kalau cinta itu harus. Oh, cinta. Kalau cinta sadar, setia baru rela baru apa? Melakukan kegiatan kan? Ya Pak, rela berkorban. Habis rela berkorban baru yang terakhir adalah kemampuan awal. Baik, terima kasih. Rifki, lanjut ke siapa ini? Habis Rifki siapa ya? Iqbal sudah, Rifki sudah.
Waspi aja deh. Ya silakan. Baik Pak, yang saya pelajari dari MOC Agenda 1, modul 1 itu terkait dengan pengetahuan terhadap landasan kehidupan berbangsa dan bernegara, Pak. Kemudian nilai-nilai dasarnya, nilai-nilai dasar bela negara, kemudian penghormatan terhadap lambang-lambang negara, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan, Pak. Ya, okay. Kemudian ya terkait persatuan dan kesatuan bangsa, Pak. Bagus. Tahu Sankri nggak? Tahu Sankri nggak? Sankri. Sistem Administrasi Negara Kesatuan. Saya lupa, Pak. Lupa ya, dipelajari lagi ya. Dapat 50 trofi. Baik, Pak. Dapat 50 trofi kemarin. Di MOCC saya lihat barusan itu 49 trofi, Pak. Satunya tahu kemana. Kurang satu ya? Kurang satu. Kurang satu. Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih. Waspi, terima kasih ya. Iya. Lanjut. Siapa ya? Ripki udah. Ini lanjut ke... Tunggu sebentar. Wendy silakan. Wendy Anderson. Silakan. NTT. Siapa? Wendy, ya silakan. Siapa? Yang saya dapat kemarin tuh di agenda 1 sih, ya itu sih saya sudah banyak yang lupa juga, Pak. Tapi yang saya ada juga membahas tentang kayak wawasan kebangsaan, terus juga ada kesiapsiagaan bela negara begitu. Yang saya ingat sih hanya itu aja, ingat sekedar kasarnya itu aja sih, Pak. Bisa menjelaskan tentang Sankri? Enggak ya, nggak tahu ya, lupa ya. Sankri. Ya. Belum terlalu ini, Pak. Belum agak lupa, Pak, mungkin. Oke, ada kendala waktu itu di emosi? Enggak, Pak. Saya cuma ngikut-ngikut aja sih, Pak. Makanya yang sesuai apa, kalau ada lihat video ya saya klik, saya tonton video. Ada modul ya saya baca-baca juga. Walaupun memang nggak semuanya juga bisa saya tangkap sih, Pak. Baik. Trofi yang Anda dapat berapa? Trofi yang didapat berapa? Trofi izin, Pak. Kemarin saya dapat berapa? Sebentar, Pak, izin, Pak. Saya akses dulu, Pak, di MOC-nya, Pak. Iya. Berapa trofinya? Ya? Halo? Oh, freeze ya? Freeze ya? Oke. Freeze mental apa gimana? Iya, Pak. Keluar, Pak. Keluar ya? Oke, lanjut Imas ya. Imas gimana, Imas? Lanjut, Imas. Ya, Pak. Ya, gimana pembelajaran kemarin? Kalau untuk agenda 1, ya silakan. Iya, Imas gimana? Izin, Pak, di sini jaringannya agak putus-putus, jadi ya. Lanjut. Jadi untuk kalau yang kemarin saya pelajarin di agenda 1 itu ya yang paling ditekankan pertama kan wawasan kebangsaan ya, Pak. Wawasan kebangsaan itu ada beberapa sempat bahas sejarah-sejarahnya itu, kemudian habis itu yang sikap-sikap bela negara, itu sih, Pak, yang saya ingat selama di agenda 1 itu. Terus kemarin untuk kendalanya sendiri tuh kembali lagi, Pak, kepada jaringan. Jadi kemarin tuh sempat
coba buka di PC kantor pakai jaringan kantor, itu sama sekali nggak bisa kebuka. Udah sampai pindah-pindah PC tetap nggak bisa. Akhirnya waktu itu saya kerjainnya di apa namanya pakai tethering baru bisa jalan dia, baru bisa kebuka gitu, Pak. Oke. Anda tahu hafal nggak 5 nilai bela negara? 5 nilai bela negara itu lupa apa? saya, Pak. Nggak hafal, oke. Nggak hafal. Oke, kalau Sankri, pernah dengar Sankri setelah mempelajari Sankri itu saya nggak baca secara ini, tapi kayaknya tuh yang berdasarkan administrasi ya, Pak, administrasi negara gitu. Iya, bentuk sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Itu yang saya. Istilahnya ada lembaga tertinggi, lembaga tinggi, gitu ya, seperti inilah susunan negara-negara ya, susunan lembaga negara itu. Baik. Siapa? Satu lagi saya minta, boleh ya satu lagi ya. Terima kasih ya, Imas ya. Ya, terima kasih kembali Pak. Ini kok jarang putra-putrinya nggak seimbang sini ya. Putrinya cuma banyakan putra. Ana gimana Ana? Bagus nggak jaringan Ana? Izin Pak, putus-putus Pak. Ya coba ngomong coba. Silakan. Ya Pak. Agak turun dikit. Apa? Kameranya turun dikit. Kameranya turun dikit. Ya Pak. Ya. Silakan. Ya Pak. Ya silakan. Lanjut. Mohon maaf Pak, sebelumnya di sini sinyalnya agak putus-putus Pak. Ya, lanjut aja masih terdengar. Silakan. Ya, jadi yang saya pelajari dari MOOC yang modul 1 itu adalah penanaman nilai-nilai keindonesiaan ya untuk CPNS agar bisa mengabdi dimanapun mereka berada, seperti itu Pak. Iya. Terus apa lagi kira-kira? Cuma itu aja. Ayo dari Konawe. Silakan Konawe. Putus ya, freeze ya? Freeze ya? Oke. Oke, freeze ini rupanya. Halo. Gimana Konawe? Putus juga, Pak. Baik, terima kasih adik-adik semua. Bukan membeda-bedakan yang lain. Karena cukuplah saya mendapat gambaran terkait dengan MOOC. Terkait dengan MOOC. Bisa dilihat ini slide-nya? Ya, bisa Pak. Oke, baik, saya lanjut ya. Silakan Pak. Ya, ini. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ya, Anda lihat foto ini. Silakan reaksi, jempol. Saya kasih reaksi saya jempol kalau Anda lihat foto ini. Oke. Baik, adik-adik semua, Mas sama Mbak semua anak-anak hebat ya. Lihat di sini bagaimana orang-orang Aceh pada saat itu berhasil ditawan oleh Belanda. Ini juga ada tentara yang ditahan. Kita lihat ada sweeping di sini, di sebelah kiri bawah. Ya, mereka di sepanjang rel mengadakan patroli. Kemudian ada juga orang Indonesia yang ditangkap sama tentara Belanda, ya. TKR Indonesia, Tentara Keamanan Rakyat Indonesia, Belanda. Terus sebelah kanan bawah kita lihat begitu banyaknya pemuda-pemuda Indonesia dengan istilah perantaian, artinya apa? Program dibilangnya program transmigrasi, ya. Nanti akan dikirim ke luar daerah, ya, keluar Jawa terutama, dikirim ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Sulawesi dan sebagainya untuk membuka hutan di sana, di perkebunan, ya. Ini begini alhasil, malah kebanyakan mereka dicampur juga sama tahanan-tahanan penjajah pada saat itu. Ya, kita lihat ini di sebelah kiri atas
Kita lihat kiri atas begitu kejamnya Belanda. Zaman Jepang pada saat itu, ini zaman Jepang, ya. Dengan dalih katanya ada ikatan perempuan Indonesia untuk Jepang dengan istilahnya A3. A3 itu artinya apa namanya? Propagandanya Jepang, ya. Cahaya Asia dan sebagainya. Ternyata apa? Fujinkai, yang disebut Fujinkai, Ikatan Wanita Indonesia untuk kemerdekaan kita, itu malah orang-orangnya itu diculik, dijadikan PSK, dijadikan pemuas nafsunya tentara Jepang, dikirim ke Laos, ke Bangkok, ke Thailand, segala macam dikirim. Bahkan anak-anak yang lagi sekolah di sekolah-sekolah Jepang, kalau yang cantik-cantik langsung diculik, dibawa, dijadikan namanya apa namanya tuh? Untuk ini Yugunyanfu. Ini. Nah, ini ada lagi di sini foto-foto kekejaman mereka. Mereka disuruh gali lubang. Habis apa namanya? Bekerja Romusa atau kerja Rodi, membangun instalasi militer. Contohnya di Bukit Tinggi itu ada gua-gua Jepang itu rahasia supaya nggak tahu. Mereka suruh gali parit sepanjang jalan itu, padahal itu kuburan mereka, kuburan massal mereka, terus mereka ditembakin. Ya, ini juga ada anak kecil yang ditembak begitu aja. Yang orang-orang ini parit-parit ini digali mereka, lalu mereka ditembak. Ini juga foto-foto zaman penjajah mendidih kita ngelihatnya, ya. Ini ada lagi pasukan Inggris yang nangkap orang-orang kita sebelah kanan atas. Ini ada lagi orang Indonesia itu biasa bekerja keras di kebun, badannya kuat-kuat, makanya banyak, ya. Kerja keras di kebun, bertani, kuat-kuat, keker-keker. Nah, setelah masuk kerja Rodi atau Romusa jadinya seperti ini. Lihat bagian atas ini. Kanan, bagian kanan atas, lihat badannya seperti ini. Sebelah gambar tentara Jepang. Lihat gambarnya. Udah kayak gilesan, ya. Tulang semua kayak begitu. Ini nyata. Celananya pakai karung goni. Lihat penderitaan kita. Ya, rakyat Indonesia tuh banyak. Kalau mau ngelawan, kalau mau ini bisa, tapi ternyata kenapa? Ngelumpuh kita pada saat itu, nggak bisa apa-apa. Orangnya kuat-kuat, sakti mandra bokir, katanya. Bisa terbang, bisa masuk tembok, ditembak, nggak mempan, tapi nyatanya begini nih. Nih lihat, ya, badannya seperti ini. Boro-boro dikasih makan secukupnya, dikasih minum secukupnya, suruh kerja. Nanti kalau nggak mau dipecut, nggak bakal ditembak, dipecut. Dirawat lukanya sendiri sama temennya, ya. Jadi nggak bakal bisa ngelawan, artinya begitu. Ini lihat kiri bawah, kanan bawah, lihat pose pasukan pada saat kerja Rodi, badannya seperti apa, lihat. Ini pembangunan rel kereta dari apa namanya, jalur selatan dan jalur selatan dan jalur utara Pulau Jawa. Ada yang di mana? Di Padang sana, ya kan? Jalur kereta di Padang, ada jalur kereta di Bengkulu. Nah, ini juga nih. Ini orang-orang dikirim lewat kereta, dibilang ada pergerakan pemuda. Ada yang kerja Rodi, ada yang dipropaganda sebagai pembantu Jepang untuk memerdekakan dari orang-orang sekutu, tapi ternyata dibantai sendiri sama Jepang. Ini di sini lihat ada pembantaian. Ini wilayahnya di Kalimantan. Dilihatin sama pejabat-pejabat mereka. Orang-orang yang ngelawan di kampung itu dibantai, ditembakin di depan mata mereka. Ya. Oke. Bisa dilihat ya gimana kita penderitaan kita pada saat itu, dan ini terjadi di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia, ya. Sekarang saya ingin kasih apa namanya? Saya kasih bahwasannya, ya. Wilayah Indonesia yang hitam ini, lihat sebelah kiri atas. Kiri atas, lihat wilayah Indonesia. Wilayah sebesar ini, kalau dicocokkan sama negara-negara Eropa, kita itu besar. Negara besar. Dari jumlah penduduknya saja, kalau ngelawan semua sama orang Eropa, sama Belanda atau Portugis ini, menang. Tapi kenyataannya pada saat itu, pada saat Raja Kelana, si orang Portugis, Albuquerque, datang ke
wilayah Malaka karena dia ternyata dia mau lihat ini di India, di wilayah India bagian barat, yaitu negara India yang dikuasai Inggris, kolonial Inggris, itu ternyata rempah-rempahnya nggak seger. Rempah-rempah ini kan komoditas yang menjadi rebutan di Eropa karena harganya mahal, ya. Orang itu pedagang-pedagang Eropa ini ada yang bersekutu, ada yang negaranya memang benar-benar memang mencari berdagang gitu, ya, niatnya memang berdagang, mencari sumber rempah-rempah. Mereka bikin perjanjian, Spanyol ke timur, Portugis ke barat, dan negara Eropa juga yang lainnya juga begitu. Cuma Belanda aja yang susah diatur. Inggris udah dapat duluan di India. Tapi ternyata Inggris juga salah. Ada ternyata di bagian India Timur atau India sebelah timur ini ada penghasil rempah-rempahnya gitu. Tanah yang benar-benar penghasil rempah-rempah. Nah, rempah-rempah yang nyampe India itu udah hasil dagangan orang-orang ini. Setelah dicari, ternyata pasarnya ini ada di Malaka, kerajaan Malaka. Pada saat itu ada 7 kerajaan yang masih hidup di Indonesia, maksudnya masih berkuasa. 7 kerajaan besar, yang pertama Aceh, Pasai, Malaka, Pajajaran, Demak, yang pada saat itu baru berdiri, Goa, dan Ternate. Setelah Majapahit dan Sriwijaya hancur. Ya. Waktu zaman Majapahit kan ini kan dikuasai semua. Lihat kekuasaan kerajaan Majapahit, nih, kanan atas sama kanan bawah. Luar biasa saktinya seperti apa Gajah Mada itu. Ya, strategi perangnya seperti apa. Dan Sriwijaya pun terkenal dengan armada lautnya yang serem. Ya, kalau datang pakai kapal laut itu udah mereka itu armada lautnya hebat-hebat gitu ya. Pasukan lautnya, angkatan lautnya dari Sriwijaya itu terkenal luar biasa hebatnya. Hancur juga perang saudara, kemudian Majapahit juga perang saudara hancur, akhirnya pecah. Nah, kerajaan-kerajaan kecil ini adalah adipati-adipati yang dulu di bawah Majapahit seperti Demak, ya. Hanya Pajajaran memang dari dulu tidak bisa dikuasai sama Majapahit, ya, sampai akhirnya runtuh. Begitu. Nah, di Malaka ini kalau Anda mau tahu, Portugis itu datang hanya dengan 6 kapal. Hanya dengan 6 kapal dan isinya hanya 500 orang. Koreksi. Datang dengan 5 kapal dan isinya 600 orang. 5 kapal isinya 600 orang. 3 buah kapal besar, 2 buah kapal kecil. Isinya 600 orang. Takluk kerajaan Malaka. Dikuasai sama Portugis. Portugis bercokol di sana. Perdagangan dikuasai. Akhirnya negara-negara kecil kepengen nyerang Portugis di Malaka ini pada saat itu, yaitu pada saat zaman Patiunus dikirim ke sana. Makanya Patiunus terkenal dengan Pangeran Sabrang Lor. Tapi gagal. Akhirnya balik lagi, malah dia lari ke Pajajaran, diterima di sana di Batavia, beli tanah, kemudian mendirikan benteng di Batavia. Dengan bantuan orang-orang dari Pajajaran, sempalan-sempalan Pajajaran. Akhirnya tambah kuat, diserang. Nah, pada saat itu memang sempat Batavia diduduki oleh siapa? Ya, diduduki, menang, kemudian diganti namanya dari Jayakarta. Disitulah ulang tahun Jakarta. Portugis terusir dari bentengnya sendiri. Tapi ya padahal waktu itu sudah nyerang Malaka, tapi sampai ke Pajajaran kemudian bikin benteng itu kan hal yang lama gitu, hal yang punya tendensi waktu yang lama. Nah, ini tidak termonitor rupanya oleh kerajaan Demak pada saat itu. Ya, akhirnya satu persatu didirikan benteng di wilayah Indonesia dan habis kita dikuasai oleh mereka. Sampai Belanda datang, Portugis terusir, Spanyol terusir, mereka tinggal pakai bentengnya Portugis, sisa peninggalannya Portugis. Lalu mereka ternyata di Eropa sana sekutu dagang. Memang dari dulu sekutu dagang gitu.
Negara-negara Eropa ini sekutu dagang gitu. Dan Belanda terutama orang yang paling ngotot. Kenapa? Karena negaranya itu paling miskin. Nederland, tanah rendah. Gitu kan, bahaya dia, gitu, paling bahaya. Nggak ada lagi pemasukan dia kecuali kincir angin, tenaga listrik gitu ya. Dia harus lebih berupaya keras untuk menghidupi bangsanya, menghidupi rakyatnya, menghidupi negaranya. Baik, Anda silakan akses ini, silakan memberikan pendapat Anda tentang mengapa sih negara kita mudah dijajah pada saat itu. Padahal kalau dari segi wilayah, dari segi kekayaan alam, dari segi jumlah penduduk kita itu sangat besar. Gitu. Sedangkan mereka datang cuma pakai 5 kapal, kemudian ngerembet kemana-mana. Kerajaan kita masih 7 kuat, tentaranya pasti masih kuat. 7 kerajaan itu. Yang waktu zaman Portugis datang, apalagi zaman Belanda ya. Kenapa kok bisa dikuasai gitu? Silakan diakses. Sudah? Linknya sudah bisa? Sudah, Pak. Oke. Sudah bisa akses semua? Silakan diisi. Sudah, Pak. Bisa, Pak. Iya, sudah ada beberapa orang yang isi di sini. Ya. Sudah ada beberapa orang di sini, belum adanya nilai-nilai persatuan kesatuan ini yang oke. Siapa ini jawab? Siapa yang jawab? Belum adanya. Oke, 1, 2, 3. Saya, Pak. Jin. Siapa ya? Siap saya, Pak. Iqbal, Pak. Iqbal, oke. Ya. Mudah dihasut, mudah diadu, oke. Karena pada saat itu kerajaan Nusantara masih terpecah-pecah sehingga kekuatannya terbagi. Karena dulu di antara kita belum ada satu rasa kesatuan. Oke. Kondisi Indonesia masih terpecah-pecah ya. Taktik penjajah yang mengadu domba. Kemudian karena pada saat itu Nusantara masih belum menjadi negara yang utuh, belum satu visi. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Belum ada tambahan, baru ada 6 orang, berarti belum 10 orang. Ada tambahan lagi? Kesulitan masuk atau gimana? Yang lain? Yang lain kesulitan masuk. Oh, ada di bawah, tambah 2 lagi. Karena pada saat itu negara kita masih belum bersatu, masih. Oke, intinya adalah kita belum bersatu, ya. Kemudian pengetahuan orang-orang daerah jika dibandingkan. Kurangnya pengetahuan orang. Pengetahuan apa ini? Pengetahuan apa maksudnya? Kurangnya pengetahuan orang-orang. Ya, oke. Iya, kalau saya bisa simpulkan, silakan dilengkapi, nanti akan jadi penilaian. Silakan dilengkapi. Saya akan lanjut ke slide tadi. Ya. Silakan dilengkapi kalau yang belum masuk, nanti akan dibuka lagi sebagai penilaian. Baik. Ya, intinya seperti ini. Intinya seperti ini adik-adikku semua, ya. Intinya seperti ini. Jadi pada saat itu memang ada 7 kerajaan besar. Ada 7 kerajaan, ya, sempalan dari Sriwijaya dan Majapahit. Adipati-adipati yang itu, dan mereka masih terus berperang. Karena
yang ditakuti udah nggak ada lagi, yaitu Majapahitnya udah nggak ada, udah hancur pada ribut sendiri. Mahapati Gajah Mada dulu kan kalau ada apa-apa Mahapati Gajah Mada yang datang, ditaklukkan sama Mahapati Gajah Mada, selesai, semua ikut sama Gajah Mada sama zaman waktu itu. Nah setelah Gajah Mada hilang, udah mereka berkuasa sendiri, saling eksis gitu, egonya muncul sendiri, Demak muncul, Pajajaran, Goa, Ternate jadi kerajaan-kerajaan kecil, sempalan-sempalan dari Majapahit ini saling bersaing. Nah ketika ada orang yang niatnya berdagang mereka menyambut baik gitu, dan pinternya mereka ini keramahan bangsa Indonesia juga memang terbukti pada saat itu menyambut orang lain gitu, menyambut ini teman dagang saya dari orang dari jauh gitu, kita kalau sama tamu sangat ramah. Tapi ternyata dia punya niat jahat, yaitu ingin memonopoli, bukan ingin berdagang. Nah dia tahu musuhnya di mana, yang dideketin sama dia yang lemah, ya, kemudian dikasih kekuatan sama suruh ngelawan, hancur dua-duanya, kemudian dua-duanya dikuasai. Terus begitu. Dan bilang waktu sampai ke Batavia pertama kali pun mereka bilang ingin mendirikan benteng, tujuannya ingin nyimpen rempah-rempah supaya aman. Padahal di situ dia ngumpulin amunisi, senjata sama orang-orangnya untuk duduk di situ. Gitu. Jadi ngirim di situ, duduk di situ sebagai agen si cepat, sebagai agen JNE, sebagai agen Pos Indonesia, istilahnya benteng ini dijadikan tempat untuk paket barang ke negara mereka. Ada yang jaga, buatlah benteng di situ. Lama-lama ada pasukannya, lama-lama bikin lagi ke daerah lain, bikin benteng lagi, monopoli dan seterusnya. Akhirnya sisa-sisa yang masih berkuasa, tentara yang masih berkuasa diadu domba semua. Udah nggak ada pasukan, tinggal yang kecil-kecil, gampang dipecah belah. Itu ceritanya. Jadi intinya ego keadaan Indonesia pada saat itu, walaupun ada 7 negara besar, mereka saling bersaing. Ya, tidak punya rasa, mereka saling memiliki, saling mendukung. Punya ego, mereka bersaing. Beda kita, beda bendera. Saya bersaing sama lu gitu. Nah, ini ada yang nguntungin orang luar gitu. Orang luar itu bukan dijadiin saingan bagi mereka, malah dijadiin keren gitulah. Teman gua nih ada nih, teman saya ini orang Portugis, orang Belanda mau dukung, mau ngelawan nih, saya punya teman, punya senjata api, punya meriam gitu ya. Ternyata diadu domba dua-duanya dan hancur. Baik. Ini divide et impera. Yang terakhir adalah Aceh. Ya. Terakhir adalah Aceh. Tengku sama Teku. Kaum bangsawan sama kaum ulama. Batak Toba dan Mandailing, katanya sampai sekarang katanya. Kaum adat sama padri ya, Imam Bonjol ini ya. Kesepuhan sama Kanoman di Cirebon. Ini otak-otaknya Belanda semua. Ya, otak-otaknya penjajah. Jogja dengan Solo, Giyanti, itu Mataram, itu pecahan Mataram. Biar sampai sekarang. Arupalaka sama Bone. Ya. Maluku Utara sama Selatan. Walaupun akhirnya pecah, akhirnya bergabung lagi, tapi udah nggak kuat, ya. Kemudian memecah belah Indonesia di perjanjian Linggarjati, Renville. Tahu orang-orang Indonesia yang udah ini setelah merdeka dibawa kapal induknya Amerika, US Renville, ditakut-takutin. Akhirnya ya udah nerima pasrah jadi Republik Indonesia Serikat. Nah itu saya bilang sistem administrasi negara pada saat kita itu. Pada saat itu kita mengalami Republik Indonesia Serikat. Ya, setelah merdeka, mereka nggak mau ngaku itu. Ya, kemudian lanjut. Nah, ini orangnya. Coba perhatikan. Ini orangnya yang bisa mecah belah rakyat Aceh. Ya, Aceh termasuk kuat. Ya, negaranya hutan rimba, susah ditaklukkan. Kemudian masyarakatnya juga pantang mundur. Akhirnya Belanda juga susah menaklukkan orang Aceh gitu. Akhirnya dikirimlah profesor Belanda ini. Profesor Belanda namanya Christian Snogger-Grootje.
Ya, dia teliti budaya Aceh untuk mecah belah. Nah, tapi dia belum masuk ke situ karena dia bisa bahasa Arab. Aceh kan fanatik turunan Arab rata-rata. Ya, fanatik dengan Arab. Nah, dia bisa masuk pakai bahasa Arab, akhirnya dipecah belah. Ini orang Belanda yang jadi mata-mata Belanda yang bisa masuk dalam rakyat Aceh. Artinya untuk mencintai itu tidak cukup dengan wawasan saja. Untuk mencintai suatu bangsa tidak cukup memahami sejarah. Tidak cukup memahami Indonesia itu seperti apa. Bahkan ini orang paham budaya Aceh, paham masyarakat Aceh, tujuannya untuk mecah belah rakyat Aceh. Ya, kita paham orang-orang Indonesia, kekayaan alam kita, tapi untuk diperjualbelikan misalnya seperti itu. Kita tahu, kita dinas misalnya di Badan Pertanahan Nasional, pegawai BPN, tapi malah tujuannya cari kelemahannya supaya bisa dijual tanah atau pulau kita ke orang asing. Nah, itu kurang ajar. Gitu ya, ini contohnya. Ya, saya minta pendapat kepada Anda, kira-kira yang foto ini orang mana ini? Tentara mana ini? Silakan. Silakan raise hand. Silakan, ada yang raise hand. Tentara mana ini? Coba diperhatikan tentara mana? Ada yang raise hand? Halo? Kenapa ini, Faris? Coba jawab, Pak. Ya, silakan, Faris. Saya coba tebak aja, Pak ya. Mungkin ini pribumi, Pak. Pribumi yang dilatih militer, Pak. Ya, ini tentara mana? Tentara mana, Riz? Dia orang Indonesia tapi untuk masuk kekuatan Belanda, Pak. Oh iya, oke. Oke, terima kasih, Faris. Kemudian siapa lagi? Arif, silakan Arif. Siapa? Jawaban saya sama Pak seperti Faris. Jadi kemungkinan itu masyarakat pribumi yang dimana dilatih untuk menjadi tentara Belanda gitu, Pak. Baik, terima kasih. Wasfi. Izin Pak, izin menjawab. Ya. Di foto tersebut adalah sama Pak, namanya tetapi namanya tentara Kenil, Pak. Tentara dari kerajaan Hindia Belanda yang khusus pribumi, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Top, bagus, bisa nyebutin namanya. Ya, terima kasih ya. Adik-adikku semua, ini ada istilah zaman Belanda normal, di mana kekuatan-kekuatan kerajaan di Indonesia itu habis sudah diadu domba, sudah hancur, diadu domba kerajaan-kerajaan ini nggak punya tentara lagi. Ada orang bertapa langsung dibunuh, palanya dipenggal, dipisah, karena kan terkena sakti gitu ya, kebal gitu, bunuh, penggal, dipisah. Ada orang punya kelompok-kelompok ormas misalnya kan, pergerakan-pergerakan, dibunuh, dipenjara. Nah ini akhirnya sampailah ke zaman Belanda normal. Ya istilahnya zaman itu. Artinya tidak ada perlawanan lagi. Tidak punya, tinggal masyarakat biasa aja. Ya, nggak ada orang sakti lagi. Halo, bisa dengar suara saya? Halo, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, asal ada orang bertapa, ada orang sakti, ada orang punya masa banyak, ada orang punya kumpul-kumpul, langsung disikat. Jadi udah masyarakat umum aja, yang ada tentara Belanda pada saat itu. Nah, zaman itu terjadi setelah Perang Jawa selesai, yaitu di Monogoro. Di Ponorogo ditangkap dan diasingkan 1830. Nah, ya. Habis sudah, disisir semua pulau Jawa, semua pulau-pulau di mana kalau ada orang yang masih main senjata, bawa senjata, bahkan sampai sepeda, sampai delman itu ada aturannya.
ada aturannya semua, harus pakai peneng lah, harus lampunya harus di kanan, kursi sebelah diatur sedemikian rupa supaya mereka tertib. Itu tidak ada lagi dibikin lumpuh, dibikin masyarakat sipil biasa. Jadi semacam perkumpulan kayak Sentot Ali Wiryo ya, anak buahnya Pangeran Diponegoro kan dikejar-kejar sampai lari ke daerah Pahang sana. Ya, yang orang-orang saktinya pengikutnya di Diponegoro kejar-kejar mau dibunuh itu. Ya, karena terkenal pada saat itu pasukan Diponegoro itu memang sakti mandraguna ya istilahnya. Istilahnya luar biasa lah gitu. Nah, ini terjadi Belanda normal ini pada saat itulah baru karena perang Jawa begitu besar, kemudian ditambah lagi perang Padri, perang Sumatera, yaitu perangnya Imam Bonjol, rugi mereka, hancur-hancuran, biayanya habis. Kenapa? Mereka merekrut pasukan hitam dari Afrika, orang-orang hitam jadi pasukannya Belanda untuk menyerang ke Pangeran Diponegoro, untuk menyerang ke Imam Bonjol. Kemudian mereka juga merekrut orang-orang India, ya kan, Gurkha itu. Orang India juga dikirim ke sini jadi pasukan mereka. Dan terakhir setelah normal, sudah tidak ada perlawanan Indonesia, mereka merekrut orang pribumi. Bahkan bangsawan dari kerajaan-kerajaan yang Garut, Kerajaan Sumedang, Kerajaan segala macam itu banyak yang masuk ke tentaranya Belanda atau PNS-nya Belanda pada saat itu untuk cari kerjaan. Bahkan menjadi istilahnya PNS itu sebagai atau tentara ini ya idola seperti sekarang ini gitu. Karena gajinya tinggi, lumayan, nggak ada kerjaan pada saat itu. Miskin sekali orang Indonesia pada saat itu. Makanya aja dikasih istilahnya gereh. Gereh itu istilahnya honor. Honor kalau sekarang zaman Pak Jokowi istilahnya apa namanya, bantuan tunai gitu istilahnya. Itu macamnya ikan asin atau gereh itu udah makan enak sekali itu. Saking miskinnya rakyat Indonesia, dibuat miskin pada saat itu. Apalagi setelah tanam paksa, disuruh nanam paksa tapi hasilnya dirampas. Yang rampas orang pribumi yang dijadikan PNS, yang dijadikan demang, yang dijadikan tentara pada saat itu. Jadi berantem sama orangnya sendiri. Nah kalau mereka dapat rampasan nanti bagi dua gitu, mereka jadi tertarik untuk itu. Kemudian politik pintu terbuka sama saja, bedanya yang Van den Bosch itu orang pemerintah, kalau politik pintu terbuka orang swastanya Belanda. Nah karena saking menderitanya pada saat itu orang-orang keturunan Belanda yang orang Belanda kawin sama orang Indonesia itu, mereka punya akses loh ke pelajaran Belanda, mereka bisa jadi wartawan, bisa ke Belanda, bisa sekolah di sana. Mereka nulis kekejaman bangsa Belanda itu ya, kekejaman Belanda. Akhirnya Wilhelmina Ratu Belanda bikin politik namanya politik etis. Artinya politik balas budi. Ya, politik balas budi. Nah, dibuatlah orang-orang Indonesia supaya menikmati pendidikan, supaya dibikin irigasi untuk sawahnya, bendungan-bendungan, kemudian supaya dibikin transmigrasi, tujuannya supaya penduduknya merata, supaya punya tanah semua. Tapi nyatanya rasis Belanda, rasis, yang boleh sekolah cuma anaknya bangsawan, yang anak-anaknya raja-raja yang dulu punya kerajaan udah prajuritnya udah nggak ada. Kemudian yang boleh irigasi juga orang-orang tertentu saja. Yang ditransmigrasi yaitu orang-orang yang sehat-sehat itu dibawa pergi, ternyata dikerjakan di perkebunan-perkebunannya. Sekarang diwarisi jadi PTP 1, 2, 3 dan seterusnya. Tidak, mungkin Anda pernah dengar. Ya. Baik, kita lihat sedikit ini di sini. Belajar dari sejarah restorasi Jepang. Nah, di sini. Dulu Jepang juga begitu. Ya, Jepang juga begitu. Jepang sangat tertutup, nggak mau belajar dari orang luar. Nah, kaum samurainya menentang. Jadi Jepang sangat memegang tradisi kaum samurai, menentang. Nah, setelah saat itu dia setelah tahun 1543 dia mulai terbuka. Apalagi zaman restorasi Meiji 18-an ya. Nah, ini mereka belajar dari Portugis bagaimana membuat senjata api. Kalau Jepang dulu kan senjata ninja itu.
Ini sampai dia bisa bikin yang namanya senjata Arisaka, ini terkenal di Perang Dunia Kedua. Kemudian pistol Nambu, ini nama-nama dia, nama-nama tentara-tentara Jepang ini. Mayor Arisaka sama siapa Nambu gitu, Baron Arisaka sama Kenji Nambu kalau nggak salah, lihat di Google. Nah ini 1870 itu dia belajar dari Portugis tuh, sampai bisa bikin produksi sendiri senjata. Kemudian ada namanya Mitsubishi, ada pesawat Jepang yang terkenal bisa bolak-balik manuvernya itu sampai sampai terbolak-balik 360 derajat muter-muter itu, namanya Mitsubishi Zero. Nah, Mitsubishi ini orang yang bikin ini perusahaan si Mitsubishi ini yang rancang itu ya. Dia belajar buat pesawat itu ya dari Rusia, dari negara-negara yang pembuat pesawat, dari Ford. Ya dikirim semua pemuda-pemudanya ke sana untuk belajar. Ya, kalau memang ketahuan dia ngintel, ketahuan nyulik, dia pokoknya mayatnya diambil, ditulis sama dia, ditelan. Seperti kalau sekarang penyelundupan sabu ditelan sama orang Afrika, nanti mayatnya diambil dari badan dia, dioperasi gitu. Ada yang sampai seperti itu orang-orang Afrika itu. Penyelundupan. Tapi kalau Jepang ini nyelundupin cara-cara bikin pesawat yang diumpet-umpetin. Kalau cuma bodinya iya, apa sih yang berbeda gitu? Kok bisa pesawat ini lebih hebat gitu? Itu yang dicari sama mereka gitu. Akhirnya sampai bisa bikin pabrik sendiri. Nah, terkenal waktu itu pesawat Mitsubishi Zero ini sangat ditakuti pesawatnya Jepang. 1870, bayangin. Kemudian ini juga 1835. Ini Kawasaki nih. Kawasaki ini punya bikin belajar ke Inggris, kemudian dia bikin ini program pemerintah mereka ini, program pemerintah ya zaman restorasi Meiji. Pemuda-pemudanya dikirim ke sana untuk belajar ini, dan mereka harus tanggung jawab, punya semangat Bushido. Kalau kembali nggak bawa ilmu, bunuh diri, harakiri. Nah ini mereka belajar ini membuat kapal laut, berhasil bikin kapal laut 1835. 1835 juga Toyota ya, selain bikin truk-truk besar yang kuat tahan banting, juga ini pertama dia yang pelajari bikin tank. Ini rupanya tank zaman Perang Dunia Kedua ini yang ditakuti di Perang Dunia Kedua, tank-tanknya siapa? Jepang. Ya. Toyota nih, dia belajar dari Jerman ini. Kayak apa sih bikin tank kok kuat banget tanknya Jerman itu. Ini ya. Kemudian nah inilah yang dari kita pelajari apa istilahnya pada saat ini. Bagaimana sistem pemerintah kita, harusnya kita jangan takut gitu ya belajar ke luar negeri, tapi bukan belajar ininya, kita udah fak-faknya gitu ya. Memang di Indonesia sudah lengkap, ada PT Pindad, ada PT PAL, ada Inka, ada PT Dirgantara, ada lagi PT apa yang belum saya sebutkan industri-industri strategis kita. Ya, bukan kita ingin perang, tapi kalau kita Pindad, Pak. Pindad, terus apa lagi? PT PAL. Pindad, Pak. PT PAL, apa lagi? PT DI, Pak. DI, apalagi pesawat terbangnya. Terus kemudian Inka ya. Inka ya. Segala macam. Nah, ini cuma tidak didukung oleh pemerintah. Dalam artian lebih senang impor gitu. Sementara kita sendiri padahal PT PAL ekspor juga gitu. PT DI ekspor juga dan zero accident. Nah, inilah sistem pemerintah kita mungkin tapi kita di BMKG, tugas BMKG untuk cuaca ya kita harus belajar banyak dari luar negeri, belajar teknologinya, teknologi perakiraan cuaca seperti apa, itu yang harus pelajari, bawa pulang itu dengan bawa pulang untuk Indonesia, bukan untuk diri sendiri. Gitu. Untuk kemajuan kita bangsa, seperti Yosafat Tuko itu contohnya punya ilmu mau dikasihkan orang Indonesia nggak make. Akhirnya di sana kenal Yosafat Tuko, Prof Yosafat Tuko, kenal ahli remote sensingnya Jepang di Universitas apa lupa saya. Belum, Pak. Ya
silakan di searching ya. Yosafat Tetuko itu orang Indonesia, di Indonesia nggak dipakai, di sana jadi profesornya Jepang ya. Dia bapaknya Angkatan Udara Indonesia, tapi di sini nggak diakui, di LIPI nggak, di BPPT enggak. Akhirnya sekarang baru masuk ke Indonesia, baru mau dipakai. Dia profesor di sana. Dia itu kerjasama sama BMKG. Ya baik adik-adik sekalian, sudah jam 12. Kita nanti lanjut lagi jam 1 ya. Iqbal gimana? Pak, siap. Baik, saya akhiri dulu sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita lanjut nanti jam 1 sementara kita break isoma dulu. Siap, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mohon maaf tadi ada koordinasi sedikit terkait tugas kita. Jadi agak terlambat. Baik, dari semua saya akan lanjutkan ke sudah masuk semua ya. Sudah kurang satu, kurang berapa? Kurang satu orang. Ana, Pak. Ya, siapa yang belum masuk? Ana Ifadatun di main room, Pak. Di main room belum bisa masuk ya? Belum bisa masuk ke. Sebentar. Oh iya, Ana. Coba. Sudah saya masukkan nih. Mudah-mudahan bisa. Ana udah masuk? Anderson gimana videonya? Belum siap? Oh ya, siap, Pak. Oke. Ana, bisa dengar suara saya? Ana, bisa dengar, Ana? Ana? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, oke. Kalau memang tidak memungkinkan videonya on, nggak apa-apa sementara. Baik, akan saya lanjutkan. Iya, sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Ya. Ya, kita tadi sampai sini ya. Bisa dilihat ya. Silakan jempol kalau bisa lihat. Oke. Ya. Terima kasih. Ya, artinya dalam hal ini kita lanjutkan seperti tadi, Jepang ini punya open mind, kesadaran untuk belajar dari bangsa luar yang lebih dulu maju gitu dalam industri pertahanan ini, terutama dia memerlukan industri pertahanan untuk memperluas wilayahnya karena dia merasa wilayahnya kurang subur, nggak seperti kita. Wilayah kita kan subur, sumber daya alam banyak. Kalau Jepang kan malah banyak bencana di sana gitu, gempa bumi, tsunami segala macam banyak di sana malahan. Gitu ya, pertanian nggak seberapa subur. Jadi mereka belajar itu sebetulnya dibalik itu untuk rencana untuk menginvasi. Nah disinilah bahasa Jepang mulai belajar. Ya. Ada pertanyaan sampai sini terkait dari materi tadi, terkait dari MOOC, terkait dari pengayaan, terkait dari tugas belum tugas ya. MOOC dan pengayaan pada hari ini ada pertanyaan, silakan. Silakan sebelum kita untuk penjelasan tugas. Ada pertanyaan? Siap cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Kalau begitu saya lanjut ke tugas ya. Baik. Ya, ini adalah penugasan hari pertama ya. Ini sangat urgent bagi Anda karena setelah ini Anda harus membuat video. Video itu adalah video kelompok yang besok akan kita sharing dengan teman-teman kita semua di sini. Coba tampilkan dan nanti akan
upload ya di YouTube. Ya, tugasnya yang individu yaitu tugasnya nanti saya bagi di salah satu, silakan simpan nomor saya, kemudian hubungi salah satu dari Anda sebagai penghubung kelompok ini untuk saya kasih file sebelum LMS-nya bisa belum disetting, soalnya LMS-nya belum disetting seperti angkatan sebelumnya. Jadi belum disetting tugas-tugasnya, tempat pengumpulannya di mana. Ya belum ya sampai sekarang ya. Sudah dicek belum? Belum ada settingan. Dicek Pak, tapi belum ada ini. Iya, belum ada pengumpulan tugas ya. Nanti minta tolong panitia, nanti panitia sedang setting. Seperti angkatan 16 kemarin dan 17 ya. Sementara masih dalam progres. Jadi ada tugas individu, nanti berarti saya kirim tugas-tugas ini melalui WA, ya biar nggak lupa tugasnya apa. Salah satu dari kalian aja, atau siapa, Iqbal atau siapa. Ya, tugas individu hari pertama yaitu yang pertama implementasi minimal 3 nilai bela negara. 3 nilai bela negara. Seperti kita ketahui bela negara itu yang pertama apa? Yang pertama, ada yang hafal, silakan tunjuk tangan, raise hand yang hafal. Biasanya sih putri, biasanya yang hafal apa namanya, perempuan gitu maksudnya. Wah, oke, silakan. Siapa nih? Faris, enggak, silakan. Ya, di sini Pak. Coba ke kamera mukanya, ayo, pengen tahu saya. Dari pertama tuh harus sadar dulu Pak. Oh ya, nggak salah. Bela negara Pak. Ya, 5 nilai bela negara apa aja? Yang pertama sadar, lalu cinta. Lalu rela. Yang keempat itu Pak. Iya bagus ya, yang penting ada usahanya. Iya ya. Cinta, setia, rela dan kemampuan dasarnya Pak, kemampuan awal. Iya, oke. Makasih Faris. Belum pas ya, tapi ada lagi yang resen? Resen ada lagi? Putrinya? Apa saya tunjuk? Coba siapa ya? Paling ini Retno, coba Retno. Sinyalnya bagus nggak ya? Siapa? Coba lihat ke kamera. Mohon izin, apakah suara saya sudah terdengar Pak? Wah, merdu sekali, bagus. Silakan. Siap, mohon izin Pak, mohon izin menjawab. Yang pertama, dalam hal bela negara ini kita harus cinta dulu terhadap negara kita sendiri Pak. Setelah itu, setelah cinta pada negara, baru kita bisa setia pada negara Pak. Ya, terus? Setelah itu setia pada negara, setelah itu kita rela berkorban Pak. Ya, terus baru setelah 3. Itu, kita harus punya kemampuan dasar untuk bela negara Pak. 4, satu lagi Mama? Satu lagi kurang. Mohon izin Pak, yang satu lagi saya lupa Pak. Oke ya, nih saya kasih tahu, bagus ya, terima kasih ya ininya responnya. Baik adik-adik semuanya, kalau di dalam bela negara itu pertama kita supaya lebih mudah ya, kalau ditanya tujuan negara Indonesia apa sih? Oh, tujuan negara Indonesia itu ada 4. Kalau dalam bahasa gaul, yang pertama aman, ya kan? Apa itu? Melindungi segenap bangsa Indonesia, ya kan? Yang kedua, pinter, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketiga, apa lagi? Kaya, ya kan? Mensejahterakan, apa lagi? Melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, kaya, kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa, pinter. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia atau gaul. Jadi tujuan negara Indonesia ada 4. Aman, kaya, pinter, gaul. Nah, itu jadi apal kan kita kan. Terus gimana dengan nilai bela negara? Nilai bela negara itu ada 5. Yang 4 ini adalah nilai bersifat mental, yang 1 adalah fisik. Yang pertama cinta, kita harus cinta. Mencintai bangsa dan negara Indonesia. Nah, kalau cinta itu kita harus sadar, ya kan? Kalau cinta nggak sadar berarti kan dipelet ya. Harus sadar berbangsa dan bernegara, yaitu terbukti dengan mentaati peraturan. Kemudian yang ketiga adalah cinta, sadar, rela berkorban. Oh, salah, setia dulu.
Ya, setia dulu. Kalau udah sadar, kita mencintai dia, sadar, nah kita setia. Setia pada Pancasila sebagai dasar negara. Nah, keempat, kalau udah kita cinta, udah sadar, kita rela kita setia, kita pasti rela berbuat apapun, rela berkorban demi bangsa dan negara. Nah, untuk itu kita mewujudkannya dengan memiliki kemampuan awal bela negara. Dari kelima nilai inilah nanti yang diimplementasikan dalam tugas individu, yaitu hanya 3 nilai bela negara. Contohnya yang paling gampang, nilai yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Indikatornya ada apa? Indikatornya misalnya mentaati peraturan lalu lintas atau mentaati peraturan kantor, masuk dan pulang tepat waktu, misalnya seperti itu. Atau mentaati peraturan lalu lintas, atau apalagi lah macam-macam sadar berbangsa dan bernegara. Contohnya taat peraturan. Itu baru 1 nilai. Nah, 3 nilai lain bagaimana gitu. Nanti divideokan. Ini contoh videonya. Durasinya berapa menit? Ada 5 menit. Filenya bentuknya film atau MP4. Waktu pembuatannya, loh, ini tugas individu ya? Ya, show time-nya hari kelima. Nah, ini show time-nya hari kelima. Ada 6 hari, 22 sampai 27 Juli waktu pembuatannya. Nah, ini tugas individu, aksi bela negara, video aksi bela negara. Ya. Nah, itu contohnya ada di situ. Kemudian ada juga learning journal. Nah, untuk video aksi bela negara ini dikumpulkan pada hari kelima ya. Ya, terakhir show time-nya hari kelima. Jadi dikumpulkan sekarang boleh, misalnya hari ini boleh, kalau udah jadi misalnya langsung jadi nggak apa-apa, tapi kita limitnya hari kelima yaitu hari Rabu. Kemudian learning journal nih hari pertama ini dikumpulkannya hari ini juga sampai jam 12 malam nanti. Bentuknya apa? Rekaman suara atau voice. Nah, ini diupload di LMS semua ya. Kemudian yang kedua adalah tugas kelompok. Itu ada 2 video. Yang pertama video yel-yel bela negara. Yang kedua video visualisasi bangsa. Nah, contohnya ini. Ini bukan yang terbaik, tetapi contoh yang minimal mendekati lengkap lah seperti itu. Ya. Tentang apa videonya? Semangat bela negara ya, video yel-yel lah seperti biasa, ini contohnya ada. Durasinya maksimal 3 menit. Film 4 MP4 nih, durasi ini maksimal ya. Durasi ini maksimal. Kemudian waktu pembuatannya cuma 1 hari. Jadi besok nanti ditampilkan. Kemudian visualisasi bangsa apa sih? Gambaran Indonesia lah secara umum. Ini contohnya. Durasi 5 menit, MP4, waktu pembuatan 1 hari. Besok show time-nya juga. Ini adalah tugas kelompok ya, tugas kelompok. Ingat, tidak boleh ada yang sama. Kalau ada yang sama, nanti terpaksa dikasih nilai 0, disuruh rubah semua. Nanti. Terserah, pokoknya berubah. Itu ya bahayanya. Jadi kena plagiasi dan nggak bisa dapat nilai maksimal kalau udah dirubah. Ya, ini bahayanya kalau ada plagiasi ya. Kita nggak tolerir ya seperti itu. Berarti tidak punya kepercayaan diri. Gitu ya. Kemudian gimana penilaiannya? Penilaian seperti apa? Penilaian pertama yaitu kesesuaian substansinya. Kalau tentang yel-yel semangat ya yel-yelnya sesuai dengan semangat bela negara enggak gitu. Kalau yel-yelnya yel-yel lain-lain ya beda lagi gitu. Nanti yel-yelnya misalnya terpesona apa kaitannya dengan bela negara gitu. Misalnya ada lagu itu, harus ada bait-baitnya yang dirubah, harus terkait dengan semangat bela negara. Misalnya tentang yel-yel. Visualisasi bangsa seperti apa gitu, kontennya seperti apa, ada kaitannya nggak dengan substansi bela negara. Kemudian estetika video, estetika keindahan ya, videonya seperti apa, ngeditnya seperti apa nanti. Ya tidak, estetika ini tidak mengalahkan substansi, substansi juga tidak mengalahkan estetika. Dua-duanya dinilai. Nah, yang ketiga ini unik sekali, yang kita nilai juga jumlah viewer individu ya. Nah, dari ke-10 orang ini, yang jumlah viewernya paling banyak, itu yang paling tinggi nilainya. Ini udah kesepakatan.
Ini bukan ngada-ngada, ini tugas dari LAN ya. Tapi untuk tugas individu. Tugas individu itu yang mana? Yang ini video aksi bela negara. Berarti dari 10 orang ini yang paling tinggi nilainya untuk kriteria ketiga ini adalah yang paling banyak viewernya. Itu ada poin-poinnya. Kalau misalnya nilainya 100, berarti bobotnya adalah 25% di viewer. Ya. Tuh, yang paling gede. Kemudian kekompakan. Nah, kelompok ini tugas kelompok. Tugas kelompok kekompakan. Kan kelihatan nanti di video yel-yel, di video visualisasi bangsa. Terlihat kalau tidak kompak kelihatan. Nanti kelihatan lah di videonya itu. Nah, kekompakan ini, keharmonisan ini juga jadi penilaian kita. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Raise hand atau langsung nggak apa-apa. Silakan Mas Iqbal, mohon dibantu. Saya takut nggak kelihatan raise hand-nya. Silakan Mas Faris. Ya, silakan Faris. Izin Pak bertanya terkait yang learning journal itu tentang apa Pak ya? Kalau boleh saya. Terima kasih Pak. Baik. Learning journal sebentar. Learning journal itu cerita. Jadi learning journal itu cerita tapi dalam bentuk voice, bentuk rekaman suara. Misalnya gini. Selamat pagi, nama saya Imbu Yuwono, saya adalah peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 50 tahun 2021. Saya ingin bercerita bahwa pada hari ini kami mempelajari tentang agenda 1 yang diampu oleh Bapak Faris MPD. Beliau mengajarkan pertama terkait tentang misalnya tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Kemudian kami diminta sharing masing-masing untuk MOC modul 1 wawasan kebangsaan dan bela negara. Setelah sharing, kegiatan dilanjutkan dengan penguatan materi di mana Bapak Faris menerangkan masalah tentang mengapa bangsa kita mudah dijajah atau dan lain sebagainya. Sampai terakhir beliau memberikan sejarah bagaimana Jepang bisa merintis menuju kemajuan sampai saat ini, gitu. Misalnya seperti itu. Dan terakhir Bapak Faris menjelaskan tentang tugas-tugas individu dan kelompok yang harus kami selesaikan. Terima kasih, sekian. Learning Journal dari saya, Imbu Yuwono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya seperti itu. Jelas? Cukup jelas ya, saya jelasin benar-benar detail. Terima kasih Pak. Itu langsung nanti di-upload di sana di LMS. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Tolong dibantu Mas Kasfil, Pak. Ya, silakan. Kasfil. Silakan. Izin bertanya Pak terkait tugas learning journal. Itu perekaman suaranya apakah ada maksimal durasi atau tidak Pak? Ya paling besar berapa sih ya? Paling lama 2 menit lah. Siapa? Iya, paling lama 2 menit. Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Silakan kalau masih ada. Oh, maaf. Masih kelihatan kan? Enggak ya? PPT-nya kelihatan nggak? PPT-nya sudah tidak, Pak. Oh iya, maaf. Ya oke. Masih kelihatan ya? Ya, sudah, Pak. Oke. Ya, ada pertanyaan lagi? Tolong dibantu. Slideshow ya. Silakan terkait tugas-tugas ini memang harusnya sebelum pembelajaran dimulai ini setting LMS-nya sudah bisa, tapi mungkin karena kemarin sempat beberapa kali error ya,
Jadi teman-teman dari angkatan sebelumnya 16-17 juga bingung karena error, nggak bisa masuk, pengajarnya nggak bisa masuk, jadinya gini, belum siap. Ya. Iya, ini ini hari pertama penugasan. Ada video yang dikumpulkan di hari kelima, Rabu. Dan ini video yang buat besok gitu. Silakan di screenshot dulu atau nanti saya kirim lewat WA. Siapa yang mau menghubungi saya? Saya bantu WA. Siapa yang mau menghubungi saya? Siapa? Nanti biarkan saya saja yang menghubungi. Siapa ini? Iqbal. Siapa? Nggak kelihatan. Iya, Pak, saya, Pak. Iqbal ya. Ini ya nomor saya ya. Nanti WA aja. Ini WA. Saya kirim nanti itu tugasnya. Rincian tugasnya. Baik. Sampai sekarang ada yang ditanyakan terkait pengayaan, terkait MOOC, atau terkait nilai-nilai, terkait LMS, terkait apalah penugasan segala macam, silakan. Kalau ada pertanyaan atau terkait penilaian. Gitu. Jadi learning journal ini nanti dikumpulkan tiap hari ya. Dikumpulkan tiap hari, mungkin kecuali hari kelima mungkin tidak ada. Learning journal untuk pembinaan sikap perilaku di hari ketiga itu nanti ada tersendiri, gitu, beda lagi. Biasanya seperti itu kalau angkatan sebelumnya. Baik, ada pertanyaan? Mohon izin Pak. Silakan. Siapa ya? Faris Pak. Faris ya, Faris. Kenapa Faris? Izin klarifikasi Pak. Jadi tugas dari materi kebangsaan ini pertama ada tugas individu, itu membuat video tentang 3 nilai implementasi, 3 nilai bela negara, dan video yang aksi bela negara judulnya. Siap, itu individu. Yang kedua tugas kelompok untuk pembuatan yel-yel 5 orang Pak ya berarti Pak? Oh iya lupa saya. Jadi tugas individu itu ada 2. Yang pertama video aksi bela negara, yang kedua learning journal. Siap. Ya, oke. Jelas ya? Ya jelas Pak. Kemudian yang kedua adalah video ini. Video 2 video visualisasi bangsa dan yel-yel. Ini besok harus selesai. Nah, aturannya itu 5 orang per kelompok. Tetapi kemarin, karena biar adil dengan angkatan kemarin, kita bikin satu kelompok ini satu saja. Kita bikin satu saja, tapi nanti diupload 2 kali. Karena aturan dari LMS LAN itu harus ada 2 kelompok dalam 10 orang. Jadi diupload lagi gitu aja. Intinya gitu. Jadi 2 video ini, ya 2 video ini linknya dikasih. Tapi di dalam bentuk YouTube ya, ingat ya, semua tugas itu kalau video dalam bentuk YouTube. Ya, nanti di-upload 2 kali kalau di tugas kelompok ini. 1 di kelompok pertama, 2 di kelompok kedua. Karena belum ada settingnya, jadi Anda belum paham. Settingannya di LMS-nya masih error, di SMS bukan LMS BMKG ya, LMS-nya LAN ya. Siapa? Jadi masih error, jadi panitia masih berusaha untuk konfirmasi dengan pihak LAN. Baik, ada pertanyaan lagi Faris? Silakan, atau yang lain? Sementara cukup Pak, terima kasih Pak. Sudah? Cukup? Siap, cukup Pak, terima kasih. Sementara cukup jelas Pak. Yang lainnya? Siap, cukup Pak. Siap, cukup jelas Pak. Cukup jelas Pak. Cukup Pak. Ya, nanti akan saya kirim ininya, apa namanya, PPT daripada tugas-tugas ini. Ya, belum juga, harusnya udah bisa dirancang. Harusnya sudah bisa dirancang, soalnya bisa untuk pengumpulan tugasnya, karena besok udah harus show time gitu ya, harus bisa, udah bisa rancang. Baik, karena sudah tidak ada lagi, saya tutup ya, saya akhiri. Kalau tidak ada pertanyaan untuk materi kita hari ini, segera ada diskusi di kelompok ini. Nanti kalau sudah semata diskusi di kelompok ini,
saya keluar dari ini, silakan untuk mendiskusikan tentang tugas-tugas tersebut. Atau enggak saya masih tetap di sini. Nanti Anda dikembalikan ke main room. Silakan. Saya akhiri. Selamat mengerjakan, selamat berkoordinasi. Saya akhiri sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Sambil menunggu jam 1:04, Anda tetap di sini diskusi ya. Silakan. Baik, Pak. Terima kasih.